Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Murtiasari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek dalam materi kuliah Public Speaking dan Presentation. Yang pertama adalah aspek komunikasi verbal atau bisa disebut dengan proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dan pengirim pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan, atau bisa disebut dengan komunikasi dalam situasi tatap muka langsung. Contoh komunikasi verbal ada dua, yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering kita gunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal yang non-lokal, karena untuk menyampaikan informasi tersebut kita menggunakan media lain, yaitu berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Dan yang kedua adalah mendengar dan membaca. Dengan mendengarkan kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Begitu juga dengan membaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi, dan karena itu baik membaca maupun mendengar merupakan bagian dari komunikasi verbal. Dan yang kedua adalah aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menyampaikan pesan dikemas dalam bentuk bukan kata-kata. Nonverbal juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan seperti tujuan pesannya dan memiliki potensi umpan balik dari penerimanya. Contoh, menganggukkan kepala seringkali diartikan sebagai tanda setuju, atau berjabat tangan sambil tersenyum memperlihatkan rasa senang dan hormat. Yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Sebagai seorang public speaking yang handal, tentu saja harus mengetahui dan menguasai salah satu ilmu dasar dari public speaking, yaitu teknik vokal. Dalam teknik vokal ada dua hal yang inti yang tentunya harus diperhatikan oleh seorang public speaking ketika berbicara, baik itu di depan umum, yaitu intonasi dan artikulasi. Mengapa intonasi dan artikulasi sangat penting dan harus diperhatikan oleh public speaker? Mari kita bahas secara tuntas ya. Sebelumnya coba kita bayangkan bila kita sebagai public speaking dan kita berbicara di depan umum, tetapi intonasi suara yang digunakan terkadang tinggi dan terkadang rendah. Cenderung jelas intonasi yang digunakan, apakah audien atau peserta yang memperhatikan kita itu ketika bicara? Tentu saja tidak. Yang kedua, intonasi nada bicara. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada suara. Nada suara, nada irama, bicara atau alunan nada ketika kita berbicara. Pada public speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti biasa kepada orang lain. Penggunaan intonasi yang cenderung monoton juga dapat membuat audien atau pendengar itu akan merasa bosan. Yang selanjutnya adalah tentang artikulasi, kejelasan. Artikulasi adalah teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konsonan yang benar, atau penjelasan yang lebih singkatnya adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata, biar audien juga mudah memahami ya. Dan yang keempat adalah aspek mengenal audien. Aspek utama yang sering terlewat oleh pembicara dalam presentasi adalah audiens. Mengenal audien presentasi sama pentingnya dengan menyiapkan materi dan mendesain slide. Jika Anda sebagai pembicara meremehkan siapa audien yang hadir, maka presentasi tidak akan sukses. Berapa pentingnya materi, audien tetap memainkan peranan yang lebih penting, sebab mereka yang ada mendengarkan pemaparan materi dan menghidupkan suasana diskusi. Manfaat mengenal audien yang pertama adalah membangun komunikasi yang lebih baik dengan audiens. Jika sudah mengetahui informasi yang cukup mengenai peserta yang hadir, pasti Anda menemukan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan hasilnya sebagai pembicara akan terhubung dengan audiens secara intens.
Yang kedua, membantu memenuhi ekspektasi audiens. Dalam presentasi, peserta yang rela hadir pasti memiliki harapan dan mendapatkan ilmu maupun informasi yang berguna bagi mereka dengan mengenal audiens. Bisa terbantu untuk jawab apa yang mereka harapkan. Dan aspek lainnya yang terkait dengan seorang public speaking, aspek yang pertama yaitu aspek lain yang terkait yaitu contoh kemampuan beradaptasi. Komunikator yang sukses adalah mereka yang dapat secara fleksibel serta mampu membaca situasi dan mereka memahami bahwa tidak ada satupun pesan universal yang bekerja kepada semua pembaca. Terima kasih.